Oke, jadi kisah pertama yang bakal aku ceritain ini adalah cerita yang datang dari aku yang namanya Hanifah dari Kalimantan Timur. Halo Hanifah. Jadi pengalaman horornya Hani ini terjadi pada saat Hani ini menjadi seorang santri di sebuah panti asuhan khusus wanita. Nama panti asuhannya memang nggak disebutin sama Hani, iyalah disamarin, masih aktif soalnya sampai sekarang. Yang jelas waktu kejadian horor ini terjadi, santri di panti itu baru ada 7 orang karena memang baru saja beroperasi selama 2 tahun terakhir. Dan mereka semua ini tidur dalam satu kamar yang cukup besar untuk menampung semuanya. Jadi cerita ini bermula pada saat masa-masa menjelang ujian akhir kenaikan kelas, di mana semua santri ini diperintahkan untuk bisa menjaga stamina tubuh agar kondisi kesehatan mereka tidak menurun. Tapi tepat sehari sebelum ujian itu dilaksanakan, malamnya pada saat lagi belajar, Hani ini pula yang tiba-tiba ngerasa menggigil, kayak masuk angin gitu dia perlahan-lahan badannya Hani ini pun mulai panas dan Hani pun jadi demam. Demam tuh kayak tiba-tiba kali datang kata si Hani. Tapi memang Hani harus tetap memaksakan dirinya untuk belajar, dia nggak begitu diperdulikan yang kali itu. Tapi makin lama kok makin nggak enak badan aku ini, kan jadi nggak fokus lah dia. Akhirnya mau nggak mau Hani pun langsunglah mengadukan kondisinya ini ke ibu atau umi pengurus panti. Jadi memang pengurus panti di situ tuh terdiri dari sepasang suami istri dan juga seorang anak laki-laki mereka yang masih balita Dah Hani pun mengadukanlah kondisinya, dan di saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam Dan pada saat itu nggak ada yang bisa belikan obat termasuk suaminya Umi Abi, karena memang sudah tertidur dan sudah terlalu malam waktu itu. Jadi umi pengurus ini pun langsung mengusulkan Hani agar kamu nanti tidurnya jangan terlalu berdekatan dengan santri-santri lain ya nak ya, supaya nanti mereka nggak tertular. Besok pagi ibu belikan obat langsung, karena kan waktu itu mereka juga satu kamar kan, takut tertular pula. Akhirnya Hani ini ditidurkan sendiri di satu kasur yang memang sengaja dipisah agak jauh nih dari kasur anak-anak santri lain. Kebanyakan dari mereka tidur di ranjang bawah nih ya, yang masih kecil, yang masih SD. Ada 4 orang di sana yang masih SD. Nanti yang di ranjang atas barulah santri-santri yang memang sudah besar. Ada 3 orang waktu itu, 1 SMP, 2 orang SMP, 1 kuliah ya. Udah dipisahkan ini si Haninya kan. Dan disinilah baru mulai kejadian yang tidak bisa Hani lupa. Ya, jadi pada saat itu semua santri yang ada di sana sudah selesai belajar dan bersiap untuk tidur, kecuali 2 orang santri yang sudah besar ini dua-duanya. Namanya Mbak Ifah udah kuliah, satu lagi Mbak Arin udah SMP. Nah, jadi waktu itu Mbak Ifah ini lagi ngerjain tugas kuliahnya yang dibantu sedikit sama Mbak Arin untuk bisa mengetik tugasnya. Nah, mereka berdua ini duduk di depan lemari yang ada di dekat pintu keluar kamar. Belajar lah buat tugas lah itu mereka berdua ini, Mbak Ifah sama Mbak Arin. Selebihnya udah siap-siap tidur termasuk Hani. Terus beberapa menit kemudian anak santri pun tidur. Hani waktu itu masih baru mau siap-siap tidur di kasur yang memang sudah disendirikan Hani pakai selimut tebal kan, dan dia berusaha agar segera tertidur. Tapi entah kenapa pada saat itu sulit kali si Hani itu tidur. Mungkin karena lagi sakit dalam pikir si Hani ini kan. Hani tetap berusaha menutup seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki kan, terus dekap badannya tapi nggak ternampak lagi si Hani itu dari luar. Tapi walaupun udah ketutup kayak gitu, perasaan si Hani ini malah kok udara di dalam ini malah makin dingin ya, padahal udah ditutup selimut banyak itu, termasuk tubuhnya Hani, jadi makin dingin. Perkara inilah Hani makin nggak bisa tidur. Sampai akhirnya Hani ini pasrah dia pikir mungkin kalau aku nggak paksakan kali tidurnya bisa tidur sendirinya. Udah dibiarkan aja. Pertama dipaksa kali kan, nggak tidur dibiasakan aja. Tapi juga nggak bisa juga tidur Mungkin ada kali 1 jam si Hani itu tetap terjaga walaupun memang sudah merasa terus menutup mata nggak bisa. Nah, dikarenakan kondisi Hani ini lagi demam tinggi kan dan sambil dia menutup mata lama kali, tapi belum tidur juga, mata Hani ini pun lama-lama jadi panas berair gitu ya kan. Karena itulah si Hani ini pun langsung bangun. Duduk dia bentar nih. Terus tiba-tiba waktu dia buka selimutnya itu, tubuhnya itu pun ngerasa kayak diterjang angin yang kenceng kali kenceng kali hingga hawa dinginnya itu kayak menusuk ke tulang dia Dan pas lagi bangun itu Hani memperhatikan sekeliling kan. Dia tengok memang adik-adik udah pada tidur semuanya. Tapi waktu itu dia juga masih nengok Mbak Ifah ternyata masih ngerjain tugas dia dan fokus ngetik ini di laptopnya. Mbak Arin pun masih duduk nemenin Mbak Ifah buat tugas dengan posisi membelakangi si Hani. Jadi Mbak Ifah yang ngadap ke Hani, Mbak Arin yang duduk di depannya Mbak Ifah, jadi membelakangi si Hani ya. Nah, Mbak Ifah tuh ngetik sambil disenderkan badannya ke lemari. Tengok nih sama si Hani kan depan situ, depannya si Arin. Jadi wajahnya memang terlihat jelas sekali sama si Hani di posisi ini Sedangkan Mbak Hani enggak, karena Mbak Hani kan duduknya menghadap ke Ifah, jadi membelakangi si Hani. Ulang-ulang aja terus kayak gitulah supaya kayak jelas kalian ya. Nah, tapi walaupun wajahnya Mbak Arin nggak kelihatan, Hani masih melihat dengan jelas rambutnya Mbak Arin ya dong, kan karena menghadap ke belakang. Nah, Mbak Arin waktu itu memang nggak diikatnya rambutnya yang memang panjang kali rambutnya, udah panjang keriting pula. Nah, makin Mbak Arin duduk ya rambutnya makin terurai lagi makin menyentuh tanah pastinya, karena memang panjang kali kata si Hani Nah, balik lagi ke si Hani kan. Nah, Hani yang merasa matanya udah
uap berair karena terlalu lama menutup mata tadi, dia pun memutuskan untuk mau pergi ke kamar mandi sebentar untuk membasuh mukanya dan sekalian ngambil wudhu gitu biar bisa tidur. Waktu dia bangun kan dia otomatis ngelewatin mereka berdua kan, karena kan mereka duduknya di samping lemari pintu keluar. Dah pergilah, lewat lah nih, nampak orang tuh berdua lagi bikin tugas aja, mereka ada lewat. Dan selesai basuh muka, masuk lagi. Nah waktu masuk kamar Wak, Hani nengok Mbak Iva sudah tertidur dengan posisi duduk Wak, nyandar dia ke lemari, ditutupin laptopnya. Nah gitu. Nah waktu itu Hani memang gak ada niat ngebangunin Mbak Iva Wak, karena kayaknya Mbak Iva capek kali nih. Tapi Wak yang ada, Hani ini lebih heran lagi ketika dia melihat Mbak Arin ya rambutnya panjang kali itu. Mbak Arin ini masih duduk menghadap persis depannya Mbak Iva. Sama kayak posisi yang si Hani tengok sebelum dia ke kamar mandi itu sama. Duduk dia gini. Mbak Iva tidur. Tentu heran si Hani kan, Mbak Iva kan udah selesai tugas. Ini kan tugasnya Mbak Iva. Buat apa Mbak Arin tetap duduk di situ? Duduk dia Wak. Ditegurlah sama si Hani, Mbak Arin, kok belum tidur Mbak? Nah terus Mbak Arinnya cuma menjawab dengan menggelengkan kepalanya aja. Kok belum tidur Mbak? Gitu. Nah Hani waktu itu memang udah lagi ngantuk kali itu pun dia nggak terlalu ngambil pusing Wak. Dia langsung lah pergi lagi ke kasurnya yang terisolasi itu kan, langsung berbaring. Akhirnya nggak lama kemudian untungnya si Hani ini bisa tertidur Wak. Tapi pada saat tertidur ini Hani ingat dengan jelas beberapa cuplikan dari mimpi yang dialami Wak. Dimana dia bermimpi dan dia sedang berdiri di tepi jurang dan dia menatap sesosok makhluk yang berperawakan badan yang tinggi kali itu, tapi kurus Wak. Nah saat Hani mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah si sosok itu, ternyata sosok itu kepala besar kali Wak, rambutnya panjang kali terus acak-acakan, dan dia mempunyai dua mata kuning yang besar memenuhi wajahnya, kuning, tapi tidak memiliki mulut. Kebayang nggak punya mulut? Tapi walaupun nggak punya mulut tuh, Hani ingat dengan jelas sosok itu berbicara pada Hani dengan suara yang sangat keras dan serak. Dia mengatakan, siapa yang kamu pilih? Ibumu atau ayahmu? sambil megang kerah baju ayah sama ibunya Hani di kedua tangannya, kerah baju. Hani yang dengar dan melihat makhluk itu mengangkat ayah dan ibunya tepat di atas jurang itu pun tentunya langsung berpikir lah, wah ini berarti makhluk ini mau menjatuhkan salah satu dari mereka, dan dia menyuruh Hani untuk memilih di antara keduanya ya kan. Tapi Wak pada saat itu Hani cuma diam, dia nggak jawab, tapi dia juga nggak yakin kali entah aku jawab entah enggak Nat, kata si Hani diceritain. Aku pun nggak tahu, agak terlupa namanya, udah mimpi pula ya kan. Tapi yang jelas Wak, di dalam mimpi itu tiba-tiba entah gimana ceritanya, pokoknya makhluk itu sudah ada di depan Hani dan seketika dia mendorong Hani ke dalam jurang. Hani terjatuh. Pas dia terjatuh itu dia pun langsung terbangun dari mimpinya. Mata Hani pun langsung terbuka Wak, dan dia bisa melihat dengan jelas. Dia ini sudah tidak ada lagi di alam mimpi itu. Dia udah ada di dalam kamarnya. Nah tapi Wak, ketika terbangun ini Hani masih ingat dengan jelas bahwa tubuhnya ini tiba-tiba bergerak. Tapi bukan Hani yang menggerakkan, bukan. Yang jelas hal ini terjadi tepat setelah Hani ini tersadar dari mimpinya. Buak jatuh tuh, tiba-tiba dia bangun, terus tiba-tiba badannya bergerak, tapi bukan dia yang gerakin. Dan tiba-tiba tubuhnya si Hani ini langsung nendang-nendang tubuh anak-anak santri yang masih kecil-kecil itu, yang lagi bisa tidur, lucu kali. Dia tendang satu persatu keras pula Wak. Tendang. Tapi bukan dia yang gerakkan. Ada yang lagi lucu tuh tidur ditendang-tendang sama dia, macam mana nggak langsung teriak terbangun menangis mereka. Bahkan mereka juga ada yang menahan tubuhnya si Hani ini, tapi terdorong lagi sama si Hani karena Hani ini menendangnya kuat kali. Hani terus menendangi mereka tanpa peduli dengan mereka sudah berteriak menangis dengan keras Wak. Waktu itu Hani ingat dengan jelas, aku tahu Wak, itu tendangannya kuat kali, bukan tendangan pelan, tapi bukan aku yang gerakkan. Dia tahu kan berarti ngapain si Hani, kesurupan dia. Nah gara-gara ini semua orang termasuk anak santri yang besar-besar itu pun terbangun dan langsung memanggil pengurus panti. Dan pada saat itu Abi si pengurus panti ini pun langsung masuk ke dalam kamar kan Wak. Dan seketika Hani pun langsung menoleh dan berlari dengan merangkak deh ke arahnya siapa itu, ke Abi, kayak binatang. Kesurupan Hani. Abi pun langsung ditangkap kepalanya si Abi. Hani pun langsung ditangkap kepala si Hani kan, dan langsung membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hani ngeringis Wak, kayak binatang betulan, dan langsung tidak sadarkan diri. Waktu itu Hani juga nggak tahu dia ini tidak sadarkan diri setubuh-tubuhnya dia atau hanya pikirannya aja yang tertidur, tapi tubuhnya Hani juga nggak ingat. Nah adalah tuh, udah tenang kan? Udah ditenangkan maksudnya. Nah selang beberapa waktu kemudian Hani pun tersadar Wak, dan dia sudah berada di pangkuan Umi pengurus. Beliau langsunglah menyodorkan air putih kepada Hani kan, dan menyuruh Hani untuk meminumnya sampai habis. Keadaan Hani waktu itu udah berkeringat kali Wak, dan tiba-tiba badannya Hani ini tidak merasa sedikit pun sakit. Tidak ada. Dia udah nggak demam sama sekali lagi, dan Hani merasa kondisinya jauh lebih membaik dan lebih fit gitu loh. Dan setelah itu Abi pengurus pun langsunglah menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Hani. Hani pun menceritakanlah semua yang dialami, tapi mimpinya aja Wak. Dia menceritakan mimpinya ya.